Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang dimana submaterinya itu Pancasila sebagai sistem etika politik. Selanjutnya, adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Ifni Anggraini, yang kedua Aryadi, yang ketiga Rasmi Tandiseno, yang keempat Diana Tosoge, yang kelima Sahril Ramadhani. Selanjutnya, Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum, baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu pada hari ini, saya persilahkan Saudari Nur Ifni Anggraini untuk menjelaskan pada materi yang pertama ini. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Berasal dari bahasa Yunani, ethos artinya kostum atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati atau perasaan. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan atau saat ada orang lain. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran dan kemanusiaan. Nilai akan lebih bermanfaat dalam penuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih dikonkretkan lagi secara objektif, sehingga memudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, dan norma istiadat, dan juga yang lainnya. Ciri-ciri nilai. Yang pertama, bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki sifat normatif. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai daya dorong atau motivator. Dan manusia adalah pendukung nilai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan pada materi yang pertama. Yaitu selanjutnya yang kedua, pada materi yang kedua, yaitu akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Diana Tosoge. Saya persilahkan Diana Tosoge untuk memaparkan atau menjelaskan materi yang pertama ini, yang kedua ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, pandangan, dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, dan norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Fungsi norma. Fungsi norma sosial dalam masyarakat secara umum sebagai berikut. Norma merupakan faktor perilaku dalam
kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Norma merupakan aturan, pedoman, atau petunjuk hidup dengan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial. Norma-norma merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral berasal dari kata mos, yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi sesuatu yang melanggar, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang materi yang kedua ini. Saya persilahkan untuk selanjutnya, yaitu Saudara Sahrul Ramadhani untuk menjelaskan materi yang ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu hubungan antara nilai, norma, dan moral. Dalam kehidupannya, manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya nilai, norma, moral, dan norma, yang mana ketiganya tersebut selalu berhubungan dan berpengaruh kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa adanya yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Norma dalam masyarakat merupakan tuntunan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia adalah masyarakat dan norma merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum yang melaksanakannya. Manusia juga sangat berkaitan dengan moral dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang mana moral menjadi istilah manusia menyebutkan manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, pengertian etika politik. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya. Karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.
Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bias berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya, suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat, negara yang demikian ini, maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Saudara Sahril. Saya persilahkan untuk selanjutnya Saudari Rasmita Andiseno untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan fungsi etika politik. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimatis politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencakup politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif. Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosofis politik klasik, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan berbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematik. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi, otoritas, atau agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut ratio atau nalar secara etis. Karena itu, sejak abad ke-7, filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti A. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara. B. Kebebasan berpikir dan beragama. C. Pembagian kekuasaan. D. Kedaulatan rakyat. E. Negara hukum demokratis atau republikan. F. Hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimatis moral religius. Sila pertama, serta moral kemanusiaan, sila kedua. Negara Indonesia adalah negara. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial sebagai terkandung dalam sila kelima adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagai kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara adalah berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Sila keempat, oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, serta kewenangan pada rakyat sebagai penduduk pokok negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Rasmita Andiseno. Baik, untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, saya
akan bacakan kesimpulan, yaitu saya sendiri, yaitu Aryadi, yaitu kesimpulannya Pancasila adalah sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Yang kedua, suatu pemikiran filsafat secara langsung menyakitkan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan nilai-nilai yang bersifat mendasar. Hubungan sistematik nilai norma dan moral tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku perilaku praktis dalam kehidupan manusia. Yang kelima, etika politik adalah termasuk lingkup etika sosial manusia yang secara haripa berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Mungkin sampai disitulah presentasi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Habis kisah waktunya. Selesai, Mita?